wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore menjelang berbuka ini, berkat rahmat kita insyaallah kita berkumpul di rumah makan Pondok Nyanten dalam rangka berbuka bersama pengurus dan anggota Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu. Sholawat serta salam semoga terlimpah pada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul, contoh teladan kita dalam melaksanakan dan menjalani seluruh kehidupan ini. Mudah-mudahan kita akan selalu beriman, selalu taat mengikuti ajaran-ajarannya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang menang di sisi Allah saja, seperti yang kita harapkan. Kenapa di sisi Allah saja? Karena ketika kita berharap kemenangan dari sisi lain, sering mengecewakan dan terkadang membuat putus asa gitu. Dan tidak sedikit pula yang celaka ketika mereka menang di sisi manusia, tapi kemudian tidak menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak mau menjadi seperti Fir'aun misalnya. Di hadapan manusia beliau sangat menang, sangat berjaya, berkuasa, tidak ada yang mampu mengalahkan, tidak ada yang bisa menasehati, tapi kemudian matinya mengenaskan, ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Begitu juga dengan Abraha, tidak ada yang bisa menghentikan keinginannya untuk meruntuhkan Ka'bah, tapi pada akhirnya dirobohkan oleh burung kecil, utusan Allah Subhanahu wa taala, burung ababil. Begitu pula dengan Raja Namrud yang kita kenal, membakar nabi. Hari ini kalaupun dibakar manusia biasa cuma. Tapi Namrud ini saking gerotnya, hebatnya, begitu yang dibakarnya itu nabi. Bukan sebentar ya, kurang lebih 40 hari, 40 malam. Ini hebatnya begitu. Tidak ada pula yang bisa menghalanginya, menghentikannya. Tapi kemudian Allah datangkan seekor lalat yang kemudian menyerang. Kebenaran qadarullah, waktu itu dokter THT juga belum ada. Teknologi kesehatan waktu itu belum muncul. Sehingga lalat tadi masuk dalam hidungnya, kemudian membuat rongga hidung menjadi bolong. Bahkan diceritakan sampai minta tolong dipukuli pakai sandal oleh anak buahnya yang paling rendahan. Kalau bahasa saya itu tukang cuci WC disuruh untuk memukuli hidungnya Namrud itu, oleh Namrud itu. Bukan dayang-dayang cantik yang dimintai. Tentu ini adalah sebuah kehinaan di Allah Subhanahu wa taala ketika mereka ini menang, sukses, beruntung di hadapan manusia. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum, Pak Sekretaris, Bapak Ketua Majelis Pertimbangan dengan anggota, Ketua PPRK dan Ibu-Ibu, hadirin wal hadirat, Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu yang sempat hadir pada sore hari ini. Mohon maaf saya ditunjuk ya untuk menceramai para kiai, para ustadz pada sore hari ini. Apa boleh buat? Kata Pak Sekretaris, kalau ingin sukses jadi pimpinan itu harus mesti patuh dengan aturan protokol. Tidak ada istilah nolak gitu kan. Nah itu ya kan, nanti kalau Pak Sekretaris Umum jadi wakil wali kota kan barangkali semua jadi kepala dinas nanti. Nah, makanya belajar hari ini patuh dengan aturan protokol. Kencangkan aminnya Bapak Ibu. Kan akan menjadi luar biasa Bengkulu kalau dipimpin oleh ulama begitu. Insyaallah nanti kalau Pak Sekretaris Umum jadi wakil wali kota, paling tidak ada beberapa bagian-bagian terpenting kan di Kota Bengkulu akan digarap oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu. Maka insyaallah Bengkulu akan benar-benar religius untuk masa-masa yang akan datang begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kajian di akhir Ramadan ini kalau saya lebih mengajak jamaah dan diri sendiri untuk berdoa khidmat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hemat saya Ramadan ini bagi sebagian orang tidak bahkan mungkin bagi sebagian besar gitu, bahwa
Ramadan ini merupakan tradisi, buat tradisi. Bisa jadi tradisi ibadah, guys. Tradisi ibadah maksudnya sholatnya mesti rakaat pertama surat Al-Qadar, rakaat kedua At-Takasur, pertama Al-Qadar, kedua nanti Al-Asr gitu. Karena saya pernah di setel jamaah seperti itu, rakaat pertamanya Al-Qadar, rakaat keduanya At-Takasur. Ya, karena ini ayat semua kan, Al-Quran kan suruh baca surat-surat yang ringan. Kebetulan alhamdulillah surat-surat itu termasuk ringan oleh saya, maka saya pagi saja. Tapi salah satu simpulan saya ini namanya ibadah menurut apa tadi, tradisi gitu, tradisi. Kemudian juga Ramadan ini tradisi bagi orang-orang tertentu. Buka bersama kayak gini ramai di mana-mana nih, tapi mereka tidak sholat maghrib. Ya, mereka rata-rata tidak sholat maghrib, dan juga barangkali mereka juga tidak berpuasa. Jadi sekedar mentradisikan kebiasaan mengurumuni kuliner-kuliner gitu kan, ngabuburit kata orang Jawa, ngejar bukuan, mulai dari kelapo mudo sampai kelapo tumbuh di Seranggalo di bulan Ramadan itu. Jadi banyak bermunculan pedagang-pedagang kuliner kecil gitu kan, samping pedagang-pedagang pakaian, sepatu dan sebagainya gitu. Ini tradisi seperti itu. Nah tentu oleh kita tidak semata-mata tradisi begitu maunya, ya enggak? Kita bagaimana menjadikan Ramadan ini betul-betul kesempatan untuk memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat takwa yang disebut-sebut di dalam Al-Quran itu yang menjadi tujuan begitu. Sehingga oleh kita Ramadan ini benar-benar sebuah kesempatan dalam rangka meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di berbagai sisi kita lihat muatan Ramadan itu adalah maghfirah, rahmah, termasuk pembebasan dari api neraka begitu. Ya, nah, ini yang selalu kita jaga begitu sebagai motivasi ketika menghadapi bulan suci Ramadan ini. Maka insya Allah secara batiniah kita gembira, walau secara zahiriah, jasmaniah mungkin agak mulai gimana gitu, lelah. Sampai dalam hadis memang dinyatakan oleh Rasulullah, semakin ke ujung Ramadan kencangkan ikat pinggangmu. Bahasanya bahasa zahir, tapi saya pikir ini bermakna batin. Semangat kita harus dijaga karena di akhir-akhir Ramadan itu sepertinya dia akan semakin indah, dia akan semakin lebih istimewa seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, di awal-awal Ramadan kalau di masjid-masjid itu sampaikan mengajak untuk masyarakat jamaah menguatkan doa. Sembari ini memberikan penguatan untuk saya sendiri. Ketika di awal Ramadan saya bacakan doa yang tidak ditinggalkan Rasul dalam setiap kali dalam rangkaian zikir setelah sholatnya. Di dalam Riyadhus Shalihin itu saya baca begitu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku dalam mengingatmu, dalam mensyukuri nikmatmu, kemudian dalam rangka meningkatkan tentunya ibadahku kepadamu, dalam rangka mentaksinkan ibadah kepadamu. Menurut Profesor Wahbah Zuhaili ini doa yang tidak pernah ditinggalkan Rasul setelah sholat. Bapak Ibu, fakta gitu. Boleh jadi kita simpulkan bahwa kalau bukan karena pertolongan Allah, sulit kita untuk melaksanakan amalan-amalan dalam rangka mengingat Allah, dalam rangka bersyukuri. Mungkin kalau dibilang sehat, banyak orang lain yang lebih sehat dibanding kita. Tapi mereka yang sehat tidak sempat, tidak punya kemampuan untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Di masjid-masjid saya sampaikan paling tidak ada 5 amal ibadah yang sangat lengket kuat dengan Ramadan ini. Pertama berpuasa, kedua sholat malam, ketiga baca Al-Quran, keempat bersedekah, kelima ke masjid. Saya pikir ini amal yang sangat lengket dengan Ramadan. Ke masjid pada waktu subuh ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187, bahwa setelah sahur itu tidak ada cerita tidur. Ayat menyuruh untuk justru ke masjid. Kalau di masjid gampang saya katakan, kalau sudah ke masjid malam, subuh kalau nggak muncul ini terbalik pasang ini. Terbalik pasang. Kita Ustaz juga mohon maaf. Kalau malam ke masjid, subuh tidak datang, nah ini terbalik pasang berarti. Ya, dan untuk sholat tarawih kan tidak disyariatkan khusus di masjid. Tapi subuh antum aqifuna fil masajid, diawali uhillalakum lailatas siyam. Ayat itu secara letterlek ia menyatakan pada malam-malam puasa, ya malam-malam Ramadan begitu.
Nah maka kemudian ketika Allah tolong kita, maka kelima amalan tadi mampu kita bangun, mampu kita lakukan dengan sangat serius, ikuti dengan kekhusyukan kepada Allah, dengan berharap semata-mata rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian fitrah yang disebut-sebut oleh Rasulullah tadi benar-benar Allah berikan kepada kita. Ini. Kemudian setelah doa ini kita kencangkan, mudah-mudahan Allah tolong kita, maka ada doa berikut untuk bagaimana semua itu menjadi kebiasaan, sehingga tadi Ramadan tidak sekedar tradisi, amalannya tidak amal musiman itu, tapi bagaimana menjadi amal berkesinambungan sepanjang hayat gitu. Karena memang kelima-lima amal yang mendekat dengan Ramadan ini, sebagian guru kita menjelaskan bahwa ini adalah materi-materi diklat. Materi-materi diklat selama 30 atau 29 hari pendidikan latihan gitu. Siang malam 30 hari kita full mengikuti pelatihan ini tanpa paksaan, tanpa tekanan dari pihak manapun, tanpa berharap sertifikat atau nilai apapun, kecuali nilai-nilai yang disediakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ketika kemampuan itu sudah terbangun, kelima kekuatan tadi sudah mampu kita lakukan, maka selanjutnya perlu kita kuatkan lagi dengan doa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cederai, jangan Engkau rusaki gitu. Jangan diobrak-abrik lagi, atau jangan dikotor-kotori lagi gulai-gulai yang sudah sedap lezat seperti itu dengan suatu yang tidak baik begitu, sehingga dia akan menjadi terbuang mubazir begitu. Sesuatu yang telah Engkau tunjukkan ke dalam hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau beri kami petunjuk. Nah ini yang saya maksudkan tadi. Kalau 5 kekuatan tadi sudah mampu kita lakukan, 5 amalan itu sudah bisa kita laksanakan, maka mohon pada Allah untuk menjadi sebuah kekuatan yang permanen, sehingga tidak tercabut lagi. Wahab lana min ladunka rahmah, berilah kami anugerah dari sisimu saja, begitu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang maha memberi rahmat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingat pantun almarhum guru kita Pak Jamil Katak dulu dalam sebuah kegiatan halal bihalal, waktu itu di Sulit Air Sepakat. Ini kata beliau, pisang gajo masak bedagai, habis puasa ibadah ala pegai. Nah ini jangan sampai terjadi. Ini untuk saya sendiri yang menyampaikan tausiah ini, tentu untuk kita semua juga maksudnya. Nanti barangkali di 2 malam terakhir ini, 2 kali subuh tersisa ini, saya pikir ini yang perlu kita sampaikan dengan para jamaah kita, sehingga kita berharap pada malam takbir nanti kita selaku dai, selaku mubalik, selaku pribadi begitu, bermohon kepada Allah kiranya amalan-amalan yang 30 hari ini kita lakukan tidak terputus begitu saja. Kecuali yang mudik, kata Pak Ketua tadi, kalau mudik dalam keadaan safar kan ada rukhsah tersendiri gitu. Tapi yang tidak mudik, ketika sampai di tempat tujuan di malam takbir, idealnya kita tetap sholat berjamaah, idealnya kita tetap sholat di masjid, paling tidak untuk sholat fardu begitu. Idealnya juga kita walaupun tahu Syawal, sholat malam kan nggak berhenti karena perginya Ramadan begitu. Begitu pula dengan tadarus Al-Quran. Saya sering sampaikan di jamaah, hemat saya hadis tentang pesan Rasulullah terhadap Aisyah menghatamkan Al-Quran sebelum tidur bermakna jangan sampai belum dari membaca Al-Quran setiap hari. Kalau makna pahala 3 kali membaca menjelang tidur itu seperti khatam Al-Quran, saya yakin mutlak, karena itu Rasul yang menyebutkan. Tapi pelajaran lain saya pikir pesan Rasul di situ agar kita tidak pernah kosong dari membaca Al-Quran setiap hari. Selitak-litak secapek-capeknya kita, paling tidak bacalah surah Al-Ikhlas yang ringan. Saya memaknakannya begitu untuk diri sendiri. Kemudian kata Rasulullah, lakukan witir walau hanya 1 rakaat. Saya belum pernah membaca hadis, menyimak kajian tentang bahwa sholat Aisyah ini pernah 1 rakaat benaran. Saya belum pernah dengar itu. Tapi Nabi pesan minimal 1 rakaat tetap dikerjakan. Saya pikir ini juga sama dengan pesan baca Al-Quran tadi. Sepanjang malam jangan sampai kosong kita dari sholat sunnah malam.
walau hanya mampu berwitir 1 rakaat saja. Bapak Ibu serta jamaah sekalian yang saya hormati, mungkin itu kuliah 2 kali 7 menit kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kekuatan-kekuatan amal yang sudah terbangun selama Ramadan ini akan menjadi kebiasaan rutin yang sangat kokoh di dalam hati sanubari kita. Meski Ramadan berakhir, amal ibadah kita tentu akan tetap kita suburkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.